Kasih makan apa, Pak? Kasih makan apa? Makan kepala udang Nih tanpa konsentrat ya, Pak? tanpa, nol konsentrat. Oke dulurku, halo lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Mas Rey. Nah, di video kali ini saya akan berbagi video lagi ya dulurku ya, yaitu info seputar ternak. Nah, pembahasan pada kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriberku, yaitu mengenai kapan usia bebek bertelur dan apakah bebek bertelur tanpa konsentrat ya dulurku ya. Itu pertanyaan dari subscriberku. Nah, oke, saya akan menjawab langsung ya dulurku ya, berdasarkan pengalaman saya. Nah, oke, sebelum lanjut saya ucapkan terima kasih buat dulurku yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah support saya, dan tolong dibagikan agar supaya orang yang berternak bebek bisa tahu dan saling berbagi pengalaman ya dulurku ya. Nah, oke, lanjut saja ya dulurku ya. Yang pertama adalah kapan usia bebek bertelur. Nah, usia bebek bertelur ini kurang lebih berkisar di usia 5 sampai 6 bulan usia bebek ya. Nah, kenapa 5 sampai 6 bulan? Karena semua tergantung perlakuan si peternak tersebut, baik dari segi perawatan kandang maupun pakan yang diberikan nutrisinya. Semakin baik dalam merawat dan semakin baik mengasih nutrisi, akan semakin cepat pula bebek bertelur. Nah, bisa di usia 5 bulan dan tidak sampai ke 6 bulan ya duluku ya. Nah, oke, itulah. Nah, oke, lanjut kita ke pembahasan yang kedua mengenai apakah bebek bertelur tanpa konsentrat. Nah, perlu diketahui konsentrat ini istilahnya hanyalah nama. Istilahnya hanyalah nama. Tapi apa yang terkandung di dalam konsentrat itu? Nah, biasanya protein hewani dan protein nabati. Nah, kita contohkan ada di komposisi label di sak biasanya ya lur, pakan ya lur. Ada tepung ikan, itu adalah protein hewaninya ya, tepung ikan, bisa diganti tepung udang. Nah, itu hewan hewani pokoknya ya. Tulang juga ada ya lur. Nah, kalau kita nabati, protein nabati itu bisa dari jagung, dedak, iya, bungkil kedelai, masih banyak ya lur. Nabati yang mudah ditemui saja. Kita yang bahas yang mudah ditemui saja. Kalau susah jangan kita bahas. Kalau karena kita cari tidak akan ketemu ya dulurku ya. Kita peternak harus pinter memanfaatkan apa yang mudah didapat di sekitar untuk pakan bebek. Nah, oke. Nah, kita akan bahas dulu protein nabati ini fungsinya apa dulurku. Nah, protein nabati ini adalah sumber energi yang dibutuhkan bebek. Nah, bebek semakin banyak mengkonsumsi protein nabati akan semakin sehat dan berenergi ya dulurku ya. Sumber energi yaitu pertumbuhan tulang, bulu. Nah, oke. Terus yang kedua adalah protein hewani. Protein hewani ini adalah penunjang hormon dan mempercepat sel-sel telur yang ada di dalam bebek ya dulurku ya. Itu adalah protein hewani fungsinya. Nah, jadi kalau kita tanpa protein hewani, bebek akan tetap bertelur tapi tidak, reproduksinya tidak stabil atau maksimal ya dulurku ya. Akan tetap bertelur karena protein di nabati akan ada sedikit yang bisa menunjang pertumbuhan telur ya dulurku ya, seperti itu. Nah, terus kalau kita hanya menggunakan protein hewani tanpa menggunakan protein nabati, nah, telur yang dihasilkan akan kecil dan cangkang telur akan mudah rapuh
tipis atau gagal ya. Meskipun sering bertelur, pasti cangkangnya itu tipis dan tidak akan semaksimal mungkin. Nah, oke. Kurang lebih seperti itu adalah kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan bebek. Jadi protein nabati dan protein hewani harus seimbang. Nah, harus mencukupi kebutuhan bebek agar telur yang dihasilkan maksimal dan kesehatan bebek juga maksimal. Oke. Nah, sekarang saya contohkan ya pakan-pakan yang bisa kita dapat di sekitar, yaitu protein nabati dulu, seperti jagung, dedak, katul, roti juga bisa ya. Roti yang enggak kepakai itu juga bisa menjadi bahan yang sangat bagus, bahan-bahan alternatif ya dulurku ya, penunjang sumber energi bebek. Sayur mayur juga bagus. Oke, kita akan bahas yang protein hewani yang mudah kita dapat agar bebek bertelur tanpa konsentrat ya. Kita sudah bahas macam-macam konsentrat, yaitu seperti contoh, yaitu di kandang saya ini adalah kepala udang. Nah, kita lihat kepala udang ini adalah protein tinggi yang sangat bagus untuk pertumbuhan bebek, baik dari hormon atau reproduksi telur. Ini sangat bagus. Ini kepala udang fresh ya dulurku ya. Ini adalah ciri khas dari budidaya bebek saya, kepala udang, karena memang deket ya, sudah sering saya bahas. Semoga dulurku aja ini tidak bosan-bosan ya. Oke dulurku, saya minta maaf ya. Juga yang kedua bisa dari ikan atau keong mas, itu juga bagus kalau memang di dulurku itu banyak keong mas di sawah. Itu adalah sumber protein yang bagus. Kita contohkan aja, bebek yang kita angon itu adalah berapa persen itu memakan keong mas atau belalang, kata, itu sumber protein hewani ya. Pasti kalau kayak bebek Mojosari lah, itu biasanya diangon karena mereka membutuhkan pakan yang sedikit. Nah, mesti banyak telurnya diangon. Itu tidak butuh konsentrat juga lur, sudah alamnya mencari pakan sendiri dari sisa-sisa panen, baik dari gabah, belalang maupun lainnya. Nah, oke. Apalagi ya dulurku ya. Oke, mungkin itu saja ya untuk penjelasan dari pertanyaan subscriberku. Semoga subscriberku ini yang bertanya paham, dan juga yang baru-baru menonton juga paham. Nah, ini lagi ya lur, bagi yang kurang jelas tentang pertanyaan saya, silahkan pin aja di komentar, atau mau sharing atau mau menambahkan apalagi yang bisa kita manfaatkan untuk pakan bebek ini, silahkan pin di komentar ya dulurku ya. Nah, oke. Karena memang sekarang di dunia peternakan sedang tidak baik-baik saja. Semua butuh pakan yang sangat murah. Sekarang pakan, kalau kita melihat pakan reproduksi sekarang sudah tidak menuntuti alur terhadap modal. Nah, oke. Jadi marilah kita sharing, semoga peternak-peternak di Indonesia ini maju dan ada bakul yang bisa kerjasama, yang bisa peduli sama kita, menjalin kerjasama. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat buat dulurku. Yang mau request video silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.